Morning GBI Pisa. Semua bersukacita saudara. Boleh lambaikan tangannya yang bersukacita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kita akan mulai ibadah kita. Saya percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Kita mau sama-sama bilang saudara, kalau saya bilang God is good, saudara boleh bilang all the time. Sekali lagi kita coba ya saudara. God is good. All the time. God is good. All the time. God is good. All the time. Mari beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Wow. Sapa Tuhan yang terbesar dan termulia, dulu, sekarang, sampai selamanya. Wow. Bisa bersama pujian yang terbaik buat Tuhan Yesus. Wow. Mari sama-sama katakan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menyanyi memuji, ungkapkan sukacita di hati. Katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Bersama-sama tepuk tangan Tuhan kita, come on. Wow. Kami bawa setiap pujian yang terbaik Tuhan. Sing. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan dan memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ini setiap pernyataan kami Tuhan. Mari menyanyi memuji, ungkapkan sukacita di hati. Siap lomba buat Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Ini siap pujian kami Tuhan, yang bersuka kita katakan haleluya. Engkau Allah yang besar Tuhan, ajaib dan perkasa setiap perbuatanmu Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Yes Lord. Kau terbesar dan mulia,
sungguh baik Tuhan. Sebab Kau Allah yang mulia, yang perkasa Tuhan. Kau bertata Tuhan atas setiap pujian-pujian kami Tuhan. Kami bawa hati setiap kami Tuhan. Kami rindu buat datang sama Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan. Lebih dari segalanya Tuhan. Buat setiap hati kami Tuhan. Sebab mata kami hanya tertuju sama Engkau Tuhan. Jesus. Kami sembah Kau. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Sempatnya bagi setiap kami Tuhan. Di setiap musim kehidupan kami perlu Engkau Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan. Biar setiap mata kami hanya tertuju sama Engkau Tuhan Yesus. I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart responding to your love. I cast my fear and surrender all to you. Lord, here I worship you. We need you, Lord. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of God,
Mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama sekali lagi angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita berbahasa yang sudah berdoa dalam bahasa roh. Mari kita berkata-kata kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Hinarala bakara basanda. Kaulah segalanya. Kaulah yang utama bagi kami. Lebih dari segalanya. Kami sembah Engkau. Haleluya. Haleluya. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Mari umat Tuhan bersama. Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, hanya Yesus. Kau yang layak, hanya Yesus.
Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Mari dengan segenap hati, Kau yang layak. Haleluya. Disembah di dalam roh dan kebenaran, Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Mari angkat kedua tangan kita Bapak Ibu dan katakan, untuk selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara tanpa musik serukan, Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Mari sekali lagi katakan, Kau yang layak. Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Tuhan, ini doa kami dan kerinduan kami dalam situasi apapun yang mungkin sedang kami hadapi hari-hari ini. Tantangan yang besar,
pergumulan Tuhan dalam hidup kami. Mungkin bahkan beberapa di antara kami ada di dalam lembah kekelaman. Tapi Tuhan, sekali lagi kami mau katakan bahwa Engkaulah Tuhan yang layak kami sembah. Sekalipun tidak ada dasar untuk bersyukur, tidak ada dasar untuk memuji Tuhan, tapi sekali lagi kami mau mengangkat tangan dan hati kami dan berkata, Engkaulah Tuhan yang layak kami tinggikan, Engkaulah Tuhan yang layak kami sembah. Untuk sekarang dan selama-lamanya, Engkau tetap Tuhan Yesus yang baik bagi kami, Tuhan Yesus yang sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biar saat ini kekuatan yang baru Tuhan limpah-limpahkan bagi setiap kami. Biar saat ini pengurapan-Mu turun di tengah-tengah kami. Tuhan, terus jamah setiap kami, jumpai setiap pribadi kami. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kami. Itulah yang menjadi kekuatan bagi perjalanan hidup kami. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya percaya Tuhan ada di tempat ini. Seberapa banyak kita yang mau berkata, Tuhan aku perlu kekuatan daripada Tuhan. Aku perlu Tuhan menjamah. Aku perlu berjumpa dengan Tuhan. Yang Bapak Ibu Saudara yang mau berkata demikian, angkat kedua tangan kita bersama-sama. Haleluya. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, Kau melihat setiap hati yang rindu akan perjumpaan dengan Tuhan. Setiap hati yang haus akan jamahan dan sentuhan Engkau. Oleh karena itu pagi siang hari ini, Tuhan jamah kami. Tuhan jamah kami. Jumpai kami. Jumpai kami. Tuhan, 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 Tuhan. Kami berseru kepadamu. Kami berharap kepadamu. Jamah kami. Jamah setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur anugerah-Mu, kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan Tuhan baik, ya Tuhan baik, haleluya, ya Tuhan baik, ya Tuhan baik, Dia baik. Mari dengan iman kita Bapak Ibu Saudara bersama-sama katakan ya Tuhan baik. Ya Tuhan, haleluya. Ya Tuhan baik. Ya Tuhan baik. Dia baik. Wah. Sekali lagi dengan iman kita katakan ya Tuhan, haleluya.
baik kuasanya, Dia baik buat saya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan anugerah-Mu bagi kami. Dan kalau sebentar kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kami, persepuluhan kami, Tuhan kami akan memberi dengan sukacita sebagai ekspresi cinta dan kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk anugerah kebaikan-Mu Tuhan. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Terima kasih yang percaya bahwa Dia baik dulu, sekarang dan selamanya. Mari bersama dengan saya katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sambil kita memberikan persembahan, ada beberapa pengumuman yang mungkin saya ingin ingatkan bagi Bapak Ibu Saudara. Minggu depan Bapak Ibu kita akan dilayani seorang hamba Tuhan, Bapak Pendeta Henry Saleh. Beliau gembala daripada cabang Istana Regensi. Dan Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengundang kita semua hadir bersama-sama dan kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kemudian Bapak Ibu mengingatkan kita semua juga untuk hadir di dalam House of Prayer. Bapak Ibu yang mau terus berdoa mencari Tuhan, sama-sama yuk kita hadir di dalam House of Prayer setiap hari Senin jam 6 sore. Dan Bapak Ibu diingatkan untuk kita melakukan pengkinian data Bapak Ibu. Bagi kita semua yang belum melakukan pengkinian data, karena ini akan sangat berpengaruh nanti dalam acara-acara gabungan, khususnya Rayon 2 di Bandung Bapak Ibu, seperti nanti ada Natal dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu nanti yang kira-kira membutuhkan informasi bisa menghubungi nomor yang ada di depan ya Bapak Ibu, supaya tidak terlewat di dalam pengkinian data. Nah Bapak Ibu, izinkan saya bertanya, apakah ada yang baru pertama kali hadir bergabung bersama kami di GBI Pisat ini? Kalau ada, mungkin dalam hitungan ketiga bisa mengangkat tangannya. 1, 2, 3. Ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir? Gak ada? Puji Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini kita juga saya ingin mengumumkan Bapak Ibu Saudara, ada beberapa anggota atau kerabat bahkan jemaat dari GBI Pisat ini Bapak Ibu, dan juga mungkin kerabat dekat dari pengurus atau hamba-hamba Tuhan yang ada di GBI Pisat ini yang dalam waktu 2 minggu terakhir ya Bapak Ibu Saudara dipanggil Bapak di surga. Jadi mungkin ada Bapak Ibu yang belum mengetahui informasinya, supaya nanti mungkin Bapak Ibu bisa, kalau kenal, bisa juga datang kepada keluarga dan mengucapkan turut penanggungan. Yang pertama Bapak Ibu, kita kehilangan dari kakak atau koko daripada kabit doa kita, dari Pak Yohanes Kosasih, yaitu Bapak Johan Kosasih ya Bapak Ibu. Minggu yang lalu beliau sakit Bapak Ibu, dan Tuhan memanggilnya pada tanggal 24 Agustus yang lalu. Kemudian salah satu jemaat kita juga Bapak Ibu, kakak juga dari seorang pengerja di kita, seorang hamba Tuhan juga di kita, itu Saudara Rian Gunawan. Beliau biasanya ibadah di ibadah kedua ini Bapak Ibu. Beliau juga dipanggil Tuhan dengan waktu umur yang masih sangat muda, 31 tahun. Itu di hari Senin yang lalu, pada tanggal 26 Agustus yang lalu Bapak Ibu. Dan beliau memang disemayamkan di Pemalang di Jawa Tengah. Dan kemudian Bapak Ibu, hari Kamis yang lalu juga mertua daripada wakil gembala di GBI Pisat, Saudara Handi, itu Bapak Heri Gunawan juga dipanggil Tuhan ya pada tanggal hari Kamis yang lalu 29 Agustus. Dan masih ada sampai besok Bapak Ibu, kalau mungkin ada yang kenal daripada keluarga yang ditinggalkan, Bapak Ibu bisa hadir di Nana Rohana ruang C dan D, dan malam ini juga akan dilayani dari gereja kita Bapak Ibu dalam ibadah penghiburan jam 7 malam. Baik Bapak Ibu Saudara, demikian sedikit pengumuman
Mari kita sebentar akan mendengar firman Tuhan, tundukkan kepala kita Bapak Ibu. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi untuk anugerah kebaikan yang Tuhan masih beri bagi kami. Kalau sampai hari ini Tuhan masih memberi kehidupan, itu kami percaya bahwa bukan sebuah kebetulan, tapi Tuhan punya rencana atas hidup kami. Terima kasih untuk semua anugerah-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Sebentar kami mau mendengar sedikit firman Tuhan, berbicaralah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, saya beberapa hari yang lalu ngobrol dengan satu orang Bapak Ibu, dan saya teringat kisah daripada seorang teman saya di Medan, mungkin bisa ditampilkan. Nah Bapak Ibu, ini teman saya yang ada di Medan, beberapa tahun yang lalu dia terkena sebuah penyakit kulit di mana seluruh kulitnya itu tiba-tiba menjadi luka. Dan lukanya itu nanti kering Bapak Ibu, tetapi ketika kering nanti luka yang kering itu lepas tetapi dagingnya tidak pernah kering. Dan sakit sekali Bapak Ibu ya, itu menderita sekali karena setiap lepasan daripada korengnya itu Bapak itu bernanah begitu ya. Nah dia ini Bapak Ibu sebelumnya orang yang cukup kaya begitu ya secara finansial karena orang tuanya pengusaha, orang tuanya Kristen. Orang tuanya sering mengingatkan anaknya ini untuk ayo bertobat, ayo ke gereja, ayo sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi Bapak Ibu dia ya semau-maunya, hidup semau-maunya ya Bapak Ibu, dia ke nightclub, dia nggak benar hidupnya ya Bapak Ibu, pokoknya mabok-mabokan dan sebagainya. Dia menghabiskan masa mudanya dengan sangat tidak baik lah begitu. Artinya dengan kelakuan-kelakuan yang tidak dalam kebenaran. Nah suatu kali Bapak Ibu dia pacaran, artinya punya pacar seorang anak Tuhan juga. Nah pacar sering mengingatkan dia juga, ayo bertobat, ayo ingat Tuhan dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu dia nggak pernah mau bertobat, dia nggak pernah mau ke gereja, dia nggak mau pernah ikut Tuhan. Sekalipun orang tuanya, pacarnya mengingatkan dia untuk ikut Tuhan. Sampai suatu hari Bapak Ibu, tiba-tiba dia mendapati tubuhnya penuh dengan luka. Ya Bapak Ibu, seperti yang gambar ini. Jadi tubuhnya itu luka, kemudian kering lukanya, kemudian lepas. Tapi lukanya nggak pernah sembuh Bapak Ibu. Jadi dia menderita sekali. Ya bayangkan Bapak Ibu kalau dia pas setiap lepasan daripada korengnya itu sakitnya bukan main. Dia coba bahkan ke luar negeri Bapak Ibu, dia pengobatan di dalam negeri, luar negeri gak bisa menyembuhkan Bapak Ibu. Bahkan ke orang-orang pintar, ke dukun gak bisa juga menyembuhkan Bapak Ibu. Dan dia mulai putus asa. Sampai suatu malam Bapak Ibu, dia sakit sekali badannya, dia lemah, dia gak bisa keluar rumah karena malu Bapak Ibu. Dia badannya lemah, kurus, gak bisa makan sembarangan. Dan Bapak Ibu Saudara suatu malam dia merasa hidupnya udah di ujung tanduk. Dia sakit sekali, dia di tempat tidur itu goyang sedikit aja menderita. Karena punggungnya semua sakit Bapak Ibu, badannya semua sakit, kepalanya, tangannya Bapak Ibu Saudara semuanya sakit sekali. Dan dia merasa menderita, dia merasa udahlah mati aja begitu. Karena dia penuh dengan luka tubuhnya Bapak Ibu. Nah sampai suatu titik ketika dia lelah Bapak Ibu, dia gak bisa tidur karena saking sakitnya. Obat penahan sakitnya itu nggak bisa nahan lagi rasa sakit Bapak Ibu. Karena ini sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun. Sampai suatu titik Bapak Ibu di dalam dia sangat lemah. Dia teringat perkataan pacarnya. Ingat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan. Tuhan Yesus yang bisa memulihkan. Nah di dalam keadaan sangat sakit seperti itu Bapak Ibu. Dia sangat menderita. Dia keceplos, artinya dia ngomong lewat mulutnya, Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya. Sampai tertidur Bapak Ibu. Karena saking sakitnya dia nggak bisa tidur normal. Tapi karena lelah sekali dia tertidur. Nah Bapak Ibu Saudara dia tertidur itu subuh. Kalau dalam kesaksiannya itu subuh Bapak Ibu Saudara ya mungkin jam 3 jam 4 subuh. Kemudian dia bangun cukup siang jam 10-an begitu mungkin Bapak Ibu. Tapi waktu dia bangun ada sesuatu yang dia rasa berbeda. Ketika dia bangun Bapak Ibu di sekitar tubuhnya itu bahasa Sunda mah muruluk Bapak Ibu Saudara ya. Saya gak tahu Indonesianya apa ya. Lepas lah begitu, semua koreng-korengnya itu lepas. Mulai banyak yang lepas Bapak Ibu. Dan kalau selama ini kalau lepas itu bernanah. Artinya basah Bapak Ibu Saudara. Tapi waktu malam pagi itu waktu dia lihat. Yang lepas-lepasan daripada korengnya itu Bapak Ibu kering. Hanya warna merah begitu.
nggak sakit lagi. Jadi dia kaget, dia berdiri, dia lihat ranjangnya itu penuh dengan koreng yang lepas Bapak Ibu. Dia lihat kaca, dia lihat wajahnya pun sama. Merah tapi udah korengnya lepas Bapak Ibu. Hanya tinggal di bagian-bagian tubuhnya beberapa. Dia begitu senang, dia begitu bersuka cita karena dia merasa sembuh Bapak Ibu. Karena ya dia pencet-pencet udah gak sakit. Dia bahkan lupa bahwa dia itu masih pakai celana pendek Bapak Ibu Saudara ya. Pakai singlet, dia keluar rumah, dia lari ke rumah pacarnya. Kurang lebih 15-20 menit ke rumah pacarnya. Dia teriak-teriak di rumah pacarnya. Tuh saya sembuh dan Tuhan Yesus sembuhkan saya. Bapak Ibu Saudara singkat cerita dia sembuh total dari penyakitnya. Dan setahun kemudian akhirnya mereka bahkan bisa menikah. Bisa tampilkan mereka bisa menikah diberkati Tuhan. Hari ini mereka melayani Tuhan. Menjadi hamba Tuhan di rayon 4 Medan Bapak Ibu. Ya, dan setiap kali saya kalau ke Medan dia yang temenin saya. Nanti beberapa bulan lagi saya ke Medan saya akan ketemu dia lagi Bapak Ibu. Dan kenapa saya mau cerita ini Bapak Ibu. Saya hanya mau bilang begini bahwa Bapak Ibu di dalam situasi yang hari-hari ini mungkin penuh dengan gejolak, penuh dengan tantangan, penuh dengan situasi yang gak sesuai harapan kita. Bapak Ibu masih ada Tuhan yang akan menolong kita. Masih ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Saya ingin mendorong kita jangan menyerah untuk percaya. Jangan menyerah untuk tetap berharap kepada Tuhan. Dunia mengajarkan kita Bapak Ibu hari-hari ini untuk kayaknya gak ada lagi harapan. Kayaknya gak mungkin lagi ada mujizat dalam hidup kita. Baru beberapa waktu tadi pagi Bapak Ibu ada seorang anak muda dia cerita sama saya. Hidup ini gak adil ya. Saya udah baik, hidup saya baik, saya kerja baik, saya kerja mati-matian. Kok kayaknya hidup saya susah. Tapi teman saya, dia hidup gak benar. Kerjaan gak benar, bahkan korup di dalam kerjaannya. Hidupnya gak jauh dari kebenaran. Kok kayaknya hidup dia senang-senang aja sih. Kok kayaknya hidup dia malah lebih kaya dari saya, lebih diberkati dari saya, lebih sebagainya. Bapak Ibu, kalau kita lihat Alkitab, Raja Daud pun sering mengeluh. Kenapa hidup orang percaya itu susah? Kenapa hidup orang percaya itu kok kayaknya beda sama orang di luar? Orang dunia kok kayaknya lebih happy ya begitu. Kok kita kayaknya berat sekali menghadapi kehidupan ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, Daud mengajarkan kita, sekalipun ada di dalam lembah kekelaman, dia tidak pernah takut bahaya karena Tuhan besertanya. Bapak Ibu Saudara, hari ini mungkin kita ada dalam lembah kekelaman. Mungkin hari ini kita ada dalam situasi yang sama, terdesak, bingung, masa depan, bagaimana untuk meraih hal-hal yang baik di depan. Tapi Bapak Ibu, saya ingin menguatkan kita sekali lagi bahwa ayo sekali lagi kita menguatkan diri kita, percaya kepada Tuhan. Sekalipun tidak ada dasar untuk percaya, kita mau sekali lagi percaya. Sekalipun tidak ada dasar untuk bersyukur, kita mau sekali lagi bersyukur kepada Tuhan. Yang mau katakan amin. Karena inilah yang akan menuntun kita ke depan Bapak Ibu. Kalau kita enggak belajar untuk memutuskan sekali lagi menyembah Tuhan, sekali lagi bersama-sama dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan semakin kecewa dengan kehidupan, kita akan semakin jauh dengan kehidupan, dan akhirnya kita akan semakin tidak pernah melihat yang ajaib itu hadir dalam hidup kita. Terlalu banyak Bapak Ibu pagi siang hari ini mau sekali lagi berkata bahwa Tuhanlah segalanya dalam kehidupan saya. Bisa lambaikan tangan Bapak Ibu. Sekali lagi mau bersyukur, sekali lagi mau berkata Tuhan Engkaulah segalanya. Yang mau katakan amin. Bisa lihat kanan kiri Bapak Ibu Saudara dan katakan sekali lagi saya mau percaya kepada Tuhan. Kau yang layak. Mari kita katakan lagu ini. Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya.
Sekali lagi Bapak Ibu Saudara katakan, Kau yang layak, Kau yang layak. Hanya Yesus, hanya Yesus disembah di dalam roh dan kebenaran segenap hati. Kaulah yang disembah, ditinggikan untuk selamanya. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya ingin dengan waktu yang tersisa, saya ingin kita belajar sesuatu Bapak Ibu. Bahwa kehidupan manusia itu seringkali diumpamakan seperti pohon ya Bapak Ibu. Ya, seperti pohon dan kita mau bahwa pohon ini berdiri kuat. Benar ya? Hidup kita itu berdiri kuat dan kita punya buah-buah Bapak Ibu Saudara. Dan kita juga berharap bahwa buah-buah ini buah yang baik. Buah-buah ini bicara tentang masa depan. Bicara tentang berkat Tuhan, bicara tentang kehidupan yang baik. Dan ini yang menjadi harapan semua kita, setuju ya Bapak Ibu? Bahwa kita mau buah kehidupan kita itu baik, buah kehidupan kita itu manis, kita mau melihat masa depan kehidupan kita itu masa depan yang penuh pengharapan. Setuju yang mau katakan amin. Nah banyak orang berkata bahwa kalau mau buah yang baik maka kita harus punya pohon yang baik. Kita harus memanage pohon kita baik Bapak Ibu. Makanya secara manusia, secara sekuler Bapak Ibu kita sering mengenal yang namanya IQ, EQ, SQ. IQ bicara kepintaran, EQ bicara tentang mental, moral. Ya Bapak Ibu Saudara, tentang mentalitas, jiwa yang kuat. SQ, spiritual quotient, bicara tentang bagaimana supaya pohon ini baik. Nah tapi Bapak Ibu, seringkali kita lupa, ya kita belajar banyak hal dalam kehidupan. Kita ikut seminar ini, kita ikut soft skill yang ini, kita ikut banyak hal. Kemarin teman saya di Jakarta Bapak Ibu, nanti mungkin beberapa bulan depan akan hadir untuk diskusi tentang masalah bisnis. Nah dia itu per tahun ini udah enggak Bapak Ibu, tetapi sampai tahun 2023 dia dan keluarganya adalah pengelola atau pemegang hak pengelola operasional daripada The Coast Indonesia. The Coast itu tahu Bapak Ibu, makanan seafood itu Bapak Ibu ya. Ternyata itu teman saya yang kelola Bapak Ibu selama ini. Gold Gym itu juga dia yang kelola. Nah tetapi 2024 mereka lepas itu dan mereka pindah ke bisnis yang lain. Nah Bapak Ibu Saudara waktu kami bicara tentang banyak hal dia bilang gini, bahkan Bapak Ibu dia menghabiskan uang di masa-masa sekarang itu hampir 300 juta untuk belajar bagaimana bisa menembus algoritmanya TikTok. Bagaimana supaya barang dia bisa nembus algoritmanya TikTok. Buat saya bilang gini, 300 juta. Dia bilang itu minimal. Orang-orang yang berhasil di TikTok, jualan di TikTok biasanya lebih daripada itu. Bapak Ibu, banyak orang sekarang, wah pohonnya dibenerin, ikut ini, belajar ini, gak salah. Memang pohon ini harus baik. Benar ya Bapak Ibu? Kita belajar personal branding Bapak Ibu Saudara. Ya, bagaimana supaya personal branding kita kuat dan sebagainya untuk bisnis dan sebagainya. Personality harus baik. Saya beberapa tahun yang lalu ikut personality Bapak Ibu Saudara branding. Itu bayar puluhan juta Bapak Ibu. Untung pendeta dikasih diskon Bapak Ibu Saudara. Bayarnya murah. Tapi kalau orang biasa bayar puluhan juta. Saya mikir, wah
Gila ya dunia sekarang, untuk berhasil, untuk berkarir dengan maksimal, ternyata memang perlu banyak hal. Enggak salah Bapak Ibu, hal itu baik. Tetapi ternyata kalau kita perhatikan kehidupan manusia, bukan yang kelihatan sebenarnya. Yang kelihatan ini hanya hasil, setuju ya Bapak Ibu. Ternyata kalau kita bicara yang kelihatan ini, kita perlu melihat bahwa yang perlu dibenahi adalah akar-akarnya Bapak Ibu. Akar dari pohon ini. Nah, yang saya ingin ingatkan pada kesempatan hari ini adalah seringkali kita lupakan akarnya ini Bapak Ibu. Seringkali kita nggak peduli dengan yang namanya akar ini Bapak Ibu. Tapi akar inilah yang akan menentukan kehidupan. Akar ini akan menentukan pohon, pohon akan menentukan buah. Kalau akarnya ngaco, akarnya salah, mau kita benerin pohonnya sebagus mungkin, tetap buahnya belum tentu manis Bapak Ibu, belum tentu bagus. Tapi kalau kita mau sebuah keyakinan, buahnya baik, buahnya bagus, pohonnya bagus, berarti yang paling penting akarnya harus bagus. Akarnya yang harus menjadi fokus kita. Akarnya harus kita benahi. Akarnya yang harus kita benerin. Akarnya harus kita bangun. Fondasinya harus kita bangun. Fondasinya bagus, maka pohonnya pasti bagus. Pohonnya bagus, buahnya bagus Bapak Ibu. Amin. Nah, banyak orang Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bicara dasar ini Bapak Ibu, ya. Kalau kita bicara dasar Bapak Ibu. Dasar ini kalau di sini ada beberapa kontraktor, tukang bangunan. Bapak Ibu, secara umum bangun dasar itu pertama termasuk yang paling mahal. Bangun dasar, kedua dia perlu waktu yang panjang. Jadi bangun dasar ini gak mudah Bapak Ibu Saudara. Kalau saya boleh simpulkan ini adalah proses. Banyak orang pengennya instan. Oh saya pengen langsung dapat hidup yang bagus. Saya pengen dapat hal-hal yang baik tanpa perlu bangun dasar. Karena ternyata bangun dasar itu mahal. Bangun dasar itu berat saudara. Bangun dasar itu perlu waktu yang panjang. Banyak orang butuh yang namanya mujizat. Suruh banyak yang pengen mujizat dalam hidupnya, katakan amin. Yang gak mau katakan saya. Semua orang butuh mujizat. Tapi Bapak Ibu Saudara seringkali orang mencari mujizat yang instan. Yang tiba-tiba, benar gak Bapak Ibu? Tapi Alkitab, kalau kita perhatikan Alkitab itu Bapak Ibu kalau kita boleh teliti gitu. Ternyata kalau bicara tentang mujizat yang tiba-tiba, yang instan. Ternyata hanya 20%. Tapi 20% ini yang dikejar sama kita, setuju gak Bapak Ibu? Tiba-tiba orang mati bangkit, tiba-tiba orang lumpuh berjalan, tiba-tiba orang buta melihat. Benar ada dan Tuhan bisa. Dan Tuhan sanggup, yang setuju katakan amin. Tapi Bapak Ibu ini hanya 20%. Ternyata 80%-nya ini adalah mujizat itu adalah hasil dari kehidupan yang berdasarkan kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara 80% mujizat itu lahir dari yang namanya akar. Tapi yang dikejar banyak orang yang 20%. Ya saya juga tetap berharap yang 20% Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu kalau lagi ini lagi susah keuangan semua. Kadang-kadang saya berpikir Tuhan saya perlu 25 miliar mudah-mudahan Tuhan kasih keluar pintu tiba-tiba ada orang ini. Ada uang untuk kamu Tuhan suruh saya. Kan pengennya begitu Bapak Ibu benar gak? Tiba-tiba orang kasih ini, tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu. Semua juga berharap seperti ini. Yang tiba-tiba. Sekali waktu ada cerita. Ini Pak David pernah cerita saya begini. Seorang anak muda kerja. Wah dia pulang ke rumahnya dengan sangat
antusias. Terus dia bilang ke papanya, mamanya, ada kakaknya di situ. Saya dapat 1 miliar. Wah, orang tuanya kaget. Kamu bisnis apa, kerja apa bisa dapat 1 miliar? Pokoknya saya dapat 1 miliar. Terus papanya tanya, kamu mau gunain apa 1 miliar? Oh, 500 untuk papa. Karena papa yang pelihara saya dari kecil. Wah, papanya senang. Terus sisanya 300 untuk mama. Yang juga pelihara hidup saya luar biasa. Mamanya juga senang. Terus sisanya untuk kakak saya. Yang dari kecil menemani, ngajarin saya 200 juta. Dihitung-hitung 1 miliar. Terus papanya tanya, loh kamu terus dapat apa? Tenang pak, saya mah ngelamun dewe. Bapak ibu, kadang-kadang kan kita suka ngelamun ya. Wah pengen dapat yang instan. Tapi Bapak Ibu, daripada kita hanya mencari yang probabilitasnya 20%, hanya 1/5 dari hidup kita, lebih baik kita bangun yang ini, yang pasti. Ayo kita bangun dasar yang bagus, ayo kita bangun dasar yang benar. Kalau ada yang belum benar, ayo ini waktunya untuk kita benerin hidup kita. Dan hasilnya pasti satu hal yang baik. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-20. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-20. Atau ayat yang ke-13. Ayat 13 dulu mungkin. Maaf 14. Salah 15. Bapak Ibu saya bacakan ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ayat 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi Bapak Ibu kalau dasarnya baik, pasti akan melahirkan pohon yang baik. Dan Alkitab berkata pohon yang baik pasti akan menghasilkan buah yang baik. Gak mungkin pohon yang buruk akan melahirkan buah yang baik. Gak mungkin pohon yang baik akan melahirkan buah yang buruk. Tapi itu semua dimulai dari yang namanya dasar. Dimulai dari yang namanya akar. Nah Bapak Ibu Saudara, saya hanya ingin mendorong pada kesempatan ini bahwa ayo kita mulai peduli dengan akar. Selama ini beberapa waktu terakhir saya bicara tentang membangun yang namanya value Bapak Ibu. Value adalah bagian daripada membangun akar ini. Membangun dasar ini. Value yang benar, nilai-nilai yang benar yang kita hidupi akhirnya akan melahirkan buah yang baik. Dan buah yang baik ini bicara tentang Matius pasal 6 ayat yang ke-10. Di bumi seperti di surga. Kita mau hidup kita di bumi seperti di surga. Keluarga kita di keluarga kita seperti di surga. Di bisnis kita seperti di surga. Di pekerjaan kita seperti di surga. Tapi Bapak Ibu Saudara semua ini akan terjadi waktu kita mulai peduli dengan yang namanya akar atau dasar. Nah kalau kita bicara akar dan dasar ini. Harus kita lihat bahwa di dalam firman Tuhan. Kalau kita bicara tentang terus akarnya apa Pak? Apa yang disebut dengan akar ini? Akar ini bicara tentang murid. Bapak Ibu value yang paling dasar di gereja ini adalah menjadi murid. Katakan sama-sama murid. Katakan sama-sama murid. Katakan sama-sama murid. Bapak Ibu kita di sini saya berharap bukan menjadi jemaat, menjadi pengikut, tapi harus menjadi murid. Dan Bapak Ibu Saudara Alkitab mengajarkan bahwa yang Tuhan kejar di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 dan 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20 berkata demikian. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Cukup sampai situ.
Menjadi murid Bapak Ibu yang Tuhan mau kejar, yang Tuhan mau bangun bukan gereja yang penuh dengan pengunjung, dengan jemaat. Yang Tuhan mau adalah gereja yang penuh dengan murid. Nah, salah satu value yang mesti kita bangun adalah murid. Menjadi murid. Jadi Bapak Ibu, saya berharap setiap kita yang memang sudah rutin hadir di Pisat ini, sudah menjadi bagian di GBI Pisat ini, Bapak Ibu, ini adalah dasar yang penting, menjadi murid. Dan kalau bicara menjadi murid, sesuai dengan Matius pasal yang ke-16 ayat 24, disebut Bapak Ibu Saudara, ada 3 ciri murid di situ. Matius 16 ayat 24. Dikatakan bahwa bisa. Matius 16 ayat 24. Ada ya. Ini 14 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi ada 3 Bapak Ibu, ciri dari seorang murid. Yang pertama apa? Sangkal diri. Yang kedua, pikul salib. Yang ketiga, ikut Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara murid, bicara 3 hal ini. Dan sebenarnya 3 hal ini juga dilakukan kalau kita bicara tentang olahraga Bapak Ibu, atlet misalnya. Sebenarnya di dunia olahraga, di dunia peratletan, 3 hal ini dilakukan Bapak Ibu. Sangkal diri, maksudnya apa sih sangkal diri? Bapak Ibu kalau atlet ini kan dikumpulkan di satu, biasanya saya punya teman Bapak Ibu, dia dulu pelatda, Jabar, bulu tangkis Bapak Ibu. Terus kemudian karena dia mainnya cukup bagus, ternyata dia dilirik sama pemerintah Australia. Jadinya tahun 2000 berapa saya lupa, 2007 atau 2008 dia dipanggil ke Australia dan menjadi warga negara, ditawari warga negara Australia dan menjadi pemain nasional di Australia, bulu tangkis. Nah Bapak Ibu dia cerita ke saya, dia bilang gini, dia itu lama, waktu tahun ini 2007, 2008 Bapak Ibu, 2007an begitulah, sudah lama sekali. Jadi Bapak Ibu, kita tuh biasa waktu itu zaman-zaman itu kalau main itu kadang-kadang sampai subuh Bapak Ibu. Ya, dan zaman itu karena saya masih sangat-sangat muda, sekarang muda tapi waktu itu sangat muda. Jadi wah makan juga sembarangan, itu bisa ke Matahari setiap malam Bapak Ibu ya. Tahu Matahari? Yang tahu Matahari berarti masa mudanya indah Bapak Ibu ya. Kalau yang nggak tahu berarti masa mudanya kurang menikmati hidup. Matahari itu Indomie, kornet, Indomie, keju, kornet, telur Bapak Ibu. Dan itu makanan yang di pinggir jalan yang biasa mahasiswa-mahasiswa makan malam dan itu buka sampai subuh. Dan biasanya kita makan sampai di situ. Ya Bapak Ibu Saudara, pisang keju di situ, makan lagi Indomie di situ, makan lagi bisa sambil main kartu di situ. Itu zaman-zaman dulu Bapak Ibu. Nah, tiba-tiba dia masuk ke asrama dan dia bilang gini, "Aduh menderita." Kenapa menderita? Gak boleh makan Indomie. Gak boleh, gak ada yang namanya Indomie, keju, kornet, gak ada di dalam pelatihan itu. Yang ada kalau dia biasanya makan nasi sebako, sekarang nasinya semangkok. Tapi terpaksa dan gak bisa, kalau gak mau ya keluar. Itu sangkal diri Bapak Ibu. Apakah tiba-tiba dia langsung bisa terima? Gak terima. Dia bilang menderita. Biasanya makan sembarangan, tiba-tiba sekarang nasinya dijatah, lauknya dijatah. Pokoknya supaya badannya atletis. Berat Bapak Ibu Saudara, itu sangkal diri. Dia harus melawan apa yang dia pengen. Dan dalam kekristenan juga sama. Banyak hal kita pengen berdosa, pengen marah, pengen menyakiti orang lain, balas dendam, gak mengampuni. Tapi Bapak Ibu, waktu kita ikut Tuhan, kita belajar, ayo mengampuni, ayo jangan marah, ayo untuk lemah lembut, ayo untuk saling mengasihi, ayo bersuka cita, ayo sabar, ayo penuh dengan kebaikan, ayo penuh dengan kelemah lembutan, ayo penuh dengan penguasaan diri. Itu kekristenan dan gak mudah bagi kita, setuju gak Bapak Ibu?
Tapi itulah dasar dari murid. Pikul salib, bicara tentang hal-hal yang penderitaan yang kita pikul karena kita mengikut Yesus. Mungkin kita diejek, mungkin kita direndahkan karena kita menjadi Kristen. Tapi itulah bagian daripada murid. Dan ikut Yesus, ikuti semua kebenarannya. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini saya hanya bisa mendorong kita sampai satu titik dulu. Ayo kita membangun akar. Karena waktu kita membangun akar, kita perbaiki hidup kita, maka saya percaya pohon ini akan bertumbuh dengan baik. Dan pohon yang baik akan melahirkan buah yang baik. Apakah hidup kita, saya misalnya, apakah saya juga masih banyak yang perlu diperbaiki? Banyak Bapak Ibu. Karena akar-akar ini tumbuh dari sejak saya kecil. Kebiasaan-kebiasaan masa lalu. Prinsip-prinsip yang salah di masa lalu. Yang mungkin masih ada dalam hidup saya, yang pelan-pelan saya harus perbaiki. Saya harus benerin semuanya supaya saya bisa melahirkan kehidupan yang lebih baik, melahirkan buah yang baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, siang hari ini, terlalu banyak kita yang mau membangun kehidupan menjadi lebih baik, menatap masa depan yang lebih baik. Dan kita menyadari bahwa saya perlu memperbaiki akar kehidupan saya. Saya perlu menjadi murid. Hari ini yang mau berkata, saya mau jadi murid. Bisa lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Yang mau menjadi murid katakan amin. Berarti Bapak Ibu Saudara kita melangkah ke dalam satu step yang lebih dalam. Bicara tentang sangkal diri, bicara pikul salib, bicara mengikut Yesus. Itu bicara hal-hal yang gak mudah. Tapi itulah proses perjalanan kehidupan kekristenan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebentar kita akan masuk perjamuan kudus Bapak Ibu. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan anggur dan roti bisa mengangkat tangan. Nanti ada para pelayan Tuhan yang akan membantu Bapak Ibu. Tetapi roti dan anggur atau perjamuan kudus ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang belum percaya jangan mengambil. Anak-anak di bawah 12 tahun juga jangan mengambil Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Tuhan kami bersyukur layakan kami. Kalau sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan kami berdoa biar Tuhan sendiri yang melayakan kami. Ampuni setiap dosa kami, pelanggaran kami. Mari Bapak Ibu Saudara beberapa saat introspeksi diri kita. Kalau kita masih ada dosa, minta ampun di hadapan Tuhan. Kalau kita masih ada ganjelan dengan sesama kita, mari kita juga minta ampun di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kelayakan kami. Syarala bara 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 da karabasata. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Bapak Ibu seperti yang kita lakukan beberapa waktu terakhir, sebelum kita masuk perjamuan kita akan bersama-sama membaca pengakuan iman rasuli daripada GBI ya Bapak Ibu. Dan setelah itu kita akan masuk perjamuan kudus. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan ketiga, Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Pengakuan iman rasuli GBI. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru. Lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman yang kekal dan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami akan masuk perjamuan kudus ini dengan iman
dan keyakinan yang benar di hadapan-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, mari angkat roti kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan kita tinggi-tinggi Bapak Ibu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Engkau baik. Engkau baik. Haleluya. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesusku, terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur kami hanya bagi Yesusku. Terima kasih untuk anugerah kebaikan-Mu kami dapat beribadah pagi siang hari ini. Semua karena kebaikan-Mu Engkau yang sertai, berkati anak-anak-Mu Tuhan, umat-Mu Tuhan. Tuhan dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keluarga, dalam studi anak-anak-Mu Tuhan, Tuhan yang sertai, berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur untuk gembala sidang kami Pak Niko bersama Pak Beni Gunawan, juga 5 wakil gembala Rayon 2, Tuhan sertai hamba-hamba-Mu, seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di GBI Piset ini, Tuhan sertai berkati. Terima kasih untuk Indonesia, berkati bangsa ini, sertai Indonesia Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan ada atas bangsa ini, di dalam masa pilkada serentak ini Tuhan, kami percaya Tuhan menjagai bangsa ini. Jauhkan dari perpecahan, jauhkan dari spirit perpecahan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Presiden, Wakil Presiden yang masih akan memerintah sampai Oktober nanti. Juga Presiden dan Wakil Presiden yang baru Tuhan di Oktober mendatang. Tuhan sertai berkati. Terima kasih, kami bersyukur anugerah-Mu. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan, kami mau mengangkat kedua tangan kami, membuka hati kami. Dan Bapak Ibu Saudara saat ini terimalah segala berkat kasih karunia yang berlimpah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada putranya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai pagi siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat penyertaan Tuhan menyertai kita semua. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.